Bagaimana hukum pembagian harta waris yang asal harta merupakan harta dari orang tua laki-laki yang sudah meninggal? Ada seorang ibu. Ibu ini dapat harta dari almarhum ayah dia. Nah, udah jelas. Harta dari orang tua laki-laki saya sudah meninggal. Ya, ibu dapat harta warisan. Kemudian ibu menikah lagi karena saya masih kecil. Emak si ibu nih nikah lagi dengan laki-laki lain. Ibu ini masih kecil. Menurut keluarga saat itu saya mendapatkan bagian hak atas peninggalan harta ayah saya. Namun sampai dewasa hak tersebut tidak dikeluarkan. Itulah makanya harta warisan segera bagi segera. Nah, ini masalahnya. Semestinya anak perempuan ini tak disebutkan ibu ini berapa orang dia adik-beradik. Kalau dia sendiri, fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau sendiri dia anak perempuan tunggal, dia dapat setengah harta bapaknya. Jadi kalau harta bapaknya waktu itu 1 miliar, bulat 500 juta untuk dia. Sekarang duit itu udah dipakai ibu tuh untuk lakinya yang baru. Gara-gara apa? Gara-gara tak dibagi. Bu, ada ibu di belakang? Nanti kalau bapak meninggal bagi langsung ya. Ah, udah setuju orang. Ibu menunggu cuman walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ibu hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Bu, kita bagi harta almarhum ya. Jangan bagi dulu. Aku menanti sampai kiamat tiba. Puih. 4 bulan 10 hari cuman kalian menunggu. Habis itu datanglah brownies memindang. Brondong manis. Melayang harta anak itu diambilnya. Syukur-syukur cuman harta itu diambilnya. Digak, na'udzubillah. Maka bagi langsung, kasih. Ibu dapat berapa? Nah, ini tadi kan saya sibuk membahas anaknya. Padahal orang ini, aku berapa lah dapatku ini ya. Aku jelaskan sekarang. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kalau istri kalian meninggal, kalian dapat setengah. Fa in kana lahum fa illam yakul lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau tak ada anak, kalian dapat 1/4. Walakumur rubu'u. Kamu dapat falahunna rubu' illam yakul lakum walad. Kalau suami meninggal, istri dapat 1/4. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Tinggal 1 miliar. Maka istri dapat 1/8, 125 juta. Itulah yang hak kamu. Sisanya itu kamu bagi kepada ahli waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Namun sampai dewasa tak dibagi. Kemudian ibu menikah lagi mempunyai anak atas ayah tiri saya. Punya anak lagi dia anak-anak. Bercampur udah. Harta dia diambil lagi. Ambil padahal bukan ayah mereka. Ini lain ayah. Lalu saat ini kedua orang tua ibu dan ayah tiri juga sudah meninggal. Kan? Akhirnya meninggal juga semua. Adik-adik dari ayah tiri menuntut hak atas warisan tersebut. Bagaimana sistem pembagiannya? Apakah saya berhak menuntut hak saya yang dulu belum dikeluarkan? Tuntut hakmu dari harta almarhumah supaya jangan anak-anaknya makan haram. Kalau bapak adik-beradik ada satu abang kakak yang ganas, keturunan ikan toman, jangan diam. Karena kalau kalian diam, berarti kalian membiarkan dia, bininya, anaknya makan haram. Bilang, duduk kita bersama, duduk. Undang Ustaz Al-Nob Dinar. Ustaz Al-Nob tolong selesaikan masalah kami ini. Apa judul pertemuannya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Saya ada 2 pertanyaan yang tak mau saya jawab. Pertama, pertanyaan tentang talak. Laki-laki mengamuk, ditalaknya bininya. Habis itu ditanyanya ke ustaz. Kalau cocok dengan pikiran dia, diterimanya. Kalau tak cocok, dicarinya ustaz lain.
Nanti si laki mencari ustadz, si bini mencari ustadz. Habis itu dilaganya ustadz ini. Kata ustadz kami, kata, itu maka saya tak mau. Kau waktu mengamuk, kau jatuhkan talak 1000. Sekarang kau laga ustadz. Maka pergi ke pengadilan agama, tuliskan kronologisnya, hakim yang akan menjawab. Itulah maknanya qararul imam yarfa'ul khilaf. Al-hakim yarfa'ul khilaf. Hakim pengadilan lah yang menjatuhkan talak berakah. Hakim tak bisa dilawan. Sedangkan fatwa ustadz bisa dilawan. Tapi Ustaz Somad mengatakan jatuh. Kata Ustaz Hanafi tak jatuh. Aku lebih yakin Ustaz Hanafi lagi. Dia santrinya banyak. Nah, jadi tak bisa dilaga-laga orang kita. Yang kedua masalah warisan. Masalah warisan ini kalau dijawab, datang pihak ini mengatakan tak dapat, datang ini mengatakan dapat, dicarinya ustadz dia. Kalau cocok pendapatnya dipakainya, kalau tak cocok carinya ustadz lain. Dilaganya sesama ustadz. Ustadz kok tahu? Saya pernah kena. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Bisa ustadz datang ke tempat kami? Datang saya jelaskan. Oh, akhirnya belaga mereka. Saya bilang kalau kalian mengundang saya hanya untuk menengok kalian berantem, berkelailah kalian, saya pulang. Nah, akhirnya mereka diam, saya jelaskan. Akhirnya selesai. Wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Saya tak mau lagi. Nah, jadi solusinya adalah pergi ke pengadilan agama Kota Pekanbaru atau di mana tinggal kabupaten, tuliskan kronologisnya. Ayah saya waktu meninggal tahun sekian, meninggalkan sekian-sekian. Jatah ibu saya berapa? Sekarang jatah saya sudah diambil. Apakah adik-adik saya yang lain ayah itu dapat? Nanti hakimlah yang mengeluarkan keputusan. Kau dapat sekian, almarhumah kau dapat sekian, almarhumah mak dapat sekian, saudara kandung tak dapat karena itu dulu harta ayahmu. Barulah keluar. Niatnya adalah menyelamatkan saudara-saudara ini supaya jangan sampai makan hak. Abang berkuasa memegang semua surat-surat tanah. Adik-adik ini kecil. Abang ini sebetulnya tidak terlalu jago. Cuman dia takut ke bini. Bininya jago. Bininya pula mak lampir. Nah, akhirnya didiamkan. Kenapa tak kalian tundut? Udahlah Pak Ustadz, capek kita diam aja. Maka bininya makan haram, anaknya makan haram, cucunya makan haram. Ayu malahmin, tiap hari orang tu makan haram. Katupek gulai paku haram, rendang haram, soto ayam haram. Bukan bendanya haram, duitnya haram. Tempe makanan sami itu. Ayu malahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Kalau mau menyelamatkan abang saudara kita, kasih tahu dia. Ini mesti kau bagi menurut hukum Islam. Faraid. Saya Pak Ustadz kalau sholat ikut Quran, kalau puasa ikut Quran. Tapi kalau pembagian harta warisan ini tak perlu ikut Quran. Kafir. Orang yang tidak ikut hukum Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kau ikut sebagian, kau tinggalkan sebagian? Allah Maha tahu. Maka ikutlah pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Yang punya keluarga acara arisan-arisan, sikit-sikit arisan, sikit-sikit arisan, bagus. Tapi waktu pembahasan arisan, bahas tentang pembagian harta warisan. Ini sekarang banyak acara arisan ini kalau ditanya, apa judulnya Pak? Sabar. Apa judulnya Bu? Silaturahim. Asal arisan, sabar silaturahim. Sabar silaturahim. Pas giliran harta warisan, bawa perang panjang. Coba bahas tentang masalah mati. Tolong Ustadz jelaskan dulu. Ini saya, istri, anak, menantu, cucu, cicit. Kalau mati saya nih Pak Ustadz berapa? Jangan takut cerita mati. Banyak orang tua sekarang takut cerita mati. Jangan sebut-sebut mati. Jangan sebut-sebut mati. Nanti kalau mati gimana Pak? Jangan sebut-sebut mati. Ketika kita mati, anak bini kita terkejut. Karena kita tak pernah cerita mati. Ustadz ada cerita mati sama anak bini Ustadz? Saya selalu cerita mati. Ada tas khusus, kain kafan saya. Aku kalau mati nanti aku, ini kain kafanku.
Kalau aku mati di tempat ceramah, jenazahku tak perlu bawa ke sini. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Kuburkan aja aku di situ. Iya kalau ceramahnya di Padang Panjang. Kalau di Papua, transit lagi, busuk kita di pesawat. Kuburkannya di mana? Orang anak menantu kirim Al-Fatihah sampai semuanya. Nanti kalau aku mati di Pekanbaru, kuburkan aku di depan mihrab Masjid Hajjah Rohana. Ingat tuh Ustaz Al-Naf. Kenapa saya minta di depan masjid? Supaya masjid itu tak diambil salafi. Masjid kalau ada kuburan tak mau salafi ngambil. Masjid ini ada kuburan? Tak ada. Hati-hati kalian diambil masjid. Buat kuburan satu depan. Sampaknya kalian tersenyum, tapi jurus itu. Mana dia mau sholat di Masjid Ar-Rahman? Karena depan Masjid Ar-Rahman ada kuburan. Mana dia mau sholat di Masjid Pelan Pasar bawah? Karena ada kuburan. Masjid Al-Fitrah Awal Bros Panam, karena ada kuburan. Nanti kalau dia meninggal, kubur satu depan. Kalau tidak habis masjid kalian diambil nanti. Kalau aku mati, kuburkan sini. Kalau kebetulan aku mati pas jadwal Sumatera Utara, kuburkan aku di samping kubur makku. Saya sampaikan itu semua ke santri-santri. Santri, kalau aku mati, malam Jumat kalian baca Yasin, kalian baca zikir, baca doa, hadiahkan pahalanya. Datang tamu, ada duit, kasih makan, kasih minum, pahalanya sampaikan. Jangan takut cerita mati. Batu nisan pun saya pesan. Kawan saya, orang Kuok, tolong kau buatkan batu nisan. Tapi kau belum mati, Mat, buat aja dulu, bilang. Buat. Rupanya udah siap nisan di teleponnya. Mat udah siap katanya. Jangan antar dulu, bilang. Takut saya diantarnya. Kau simpan aja dulu, bilang. Terus dibilangnya, gimana kalau aku mati duluan, kata dia. Ada batu nisannya. Siap udah Ustaz Anwar. Carikan batu yang hijau yang cantik, saya bilang. Kenapa takut cerita mati? Jangan pernah takut cerita mati. Supaya apa? Supaya ketika kita mati, anak bini kita siap. Gimana bapak-bapak? Siap? Orang udah siap, Bu.